Hadirin yang dirahmati oleh Allah, lebih-lebih sekarang ini kita memasuki dari bulan Dzulhijjah, yang mana Allah Subhanahu wa taala begitu mulianya. Dari bulan Dzulhijjah itu Allah Subhanahu wa taala menjadikan waktu tersebut sebagai sumpah yang disebutkan oleh Allah dalam firman-Nya. Allah menyatakan wal fajri walayalin ashar, demi waktu fajar dan demi malam-malam 10. Di sini para ulama berbeda pendapat yang dimaksud dengan al-fajr atau waktu fajar dan dengan 10 dari firman Allah tersebut. Pendapat yang pertama mengatakan faqila, maka ada pendapat al-muradu bil fajri fajru kulli yaumin, yang dimaksud dengan wal fajr, demi waktu fajar. Pendapat yang pertama mengatakan fajar setiap hari. Ini disebutkan oleh Al-Jalalus Suyuti rahimahullah di dalam tafsirnya. Pendapat yang kedua menyatakan fajru awali yaumin minal muharrami, yang dimaksud dengan fajar di situ yaitu fajar hari yang pertama dari bulan Muharram, li'annahu tatafajjaru minhus sanah, karena pada hari tersebut hari memancarnya dari permulaan tahun, karena Muharram merupakan bulan pertama di dalam Islam. Pendapat yang ketiga menyatakan au fajru awali yaumin nahri, fajar hari yang pertama di hari sembelihan atau tanggal 10 Dzulhijjah, li'anna fihi aktsaru manasikil haji wa fihi al-qurbat, karena di tanggal 10 itu kebanyakan terjadinya manasik haji, ibadah-ibadah haji di tanggal 10 tersebut kebanyakannya, dan di situ ada pendekatan diri kepada Allah Subhanahu wa taala. Pendapat yang keempat menyatakan au fajru awali yaumin min Dzulhijjah, atau fajar hari yang pertama dari bulan Dzulhijjah, yang mana tahun ini berbarengan dengan hari Jumat yang kita masuki sekarang ini. Lianna qarnum bihil layalil ashr, karena itu digabungkan dengan yang namanya malam. Jadi yang pertama tanggal 1 sampai tanggal 9. Karena Allah menyatakan di sini wal fajri walayalin ashr, demi waktu fajar dan malam dari bulan 10. Berarti apa? Malam 10 mulai tanggal 1 malamnya sampai tanggal 9, berarti paginya juga. Berarti fajarnya fajar tanggal 1-nya dari bulan Dzulhijjah. Ini pendapat yang keempat. Pendapat yang kelima, dan ini merupakan pendapat paling banyaknya para ulama, menyatakan bahwasannya fajru yaumi arafata, fajar hari Arafah atau tanggal 9 Dzulhijjah. Karena di hari tersebut tanggal 9 Dzulhijjah ada hari Arafah. Hari Arafah, sebagian pendapat ulama, Ibn Hajar mengatakan merupakan hari yang paling afdol, yang paling mulia dari hari-hari yang ada di dunia ini. Kenapa? Karena hari tersebut hari dikabulkannya semua doa yang dipanjatkan kepada Allah Subhanahu wa taala. Disebutkan dari sahabat Sayyidina Abdullah bin Abbas radhiyallahu taala anhuma, beliau menyatakan satu hadis Nabi sallallahu alaihi wasallam, bahwasannya ma min ayyamin, tidak ada dari hari-hari afdalu indallahi ta'ala, yang lebih utama di sisi Allah Ta'ala min hadhil ayyamil ashri, dari ini hari-hari, yaitu hari-hari 10. Maka fa'aktsiru, maka perbanyaklah kamu sekalian mulai tanggal 1 sampai tanggal 9 sampai tanggal 10-nya, fihinna, di hari-hari tersebut, minat tahlil wa takbir, dari bertahlil kalimat la ilaha illallah, dari bertakbir kalimat Allahu Akbar. Fa innaha, maka sesungguhnya di hari-hari tersebut ayyamu tahlilin wa takbirin wa dzikrin lillahi azza wa jalla,
Karena hari-hari tersebut adalah hari-hari untuk bertahlil kepada Allah, untuk bertakbir kepada Allah, dan untuk mengingat Allah subhanahu wa ta'ala. Wa anna, dan sesungguhnya siyama yaumin fiha, barang siapa yang berpuasa satu hari antara tanggal 1 sampai tanggal 9 tersebut, satu hari saja, dikatakan ya'dilu siyama sanatin, menyamai dengan puasa 1 tahun. Wal amalu fihinna, dan amal perbuatan di hari-hari tersebut yudha'afu bisab'i mi'atin, dilipat gandakan oleh Allah subhanahu wa ta'ala sampai 700 kali lipat. Bahkan dikatakan kalau sudah masuk tanggal 1 ini, apabila kita kelihatan binatang-binatang yang akan disembelih, yaitu kambing atau sapi atau misalnya ada onta, maka ketika itu kita disunahkan untuk mengucapkan takbir. Karena tadi itu tanggal 1 sampai tanggal 10 ini merupakan hari-hari untuk bertakbir, untuk bertasbih, untuk berzikir kepada Allah subhanahu wa ta'ala. Ada juga riwayat hadis yang diriwayatkan oleh Sayyidina Abi Musa al-Ash'ari radhiyallahu ta'ala anhu. Beliau menyatakan, annal ayyamal ma'lumat fi hiya tis'um min dzulhijjah ghaira yaumin nahri. Sesungguhnya hari-hari yang diketahui dalam firman Allah subhanahu wa ta'ala yaitu tanggal 9 Dzulhijjah selain tanggal 10-nya Dzulhijjah. Kenapa? Wa annahu, dan sesungguhnya di tanggal 9 Dzulhijjah tersebut la yuraddu fihinna du'a, tidak ditolak doa di sisi Allah subhanahu wa ta'ala. Wa kaifa yuraddu, Sayyidina Abu Musa mengatakan wa kaifa yuraddu, dan bagaimana akan ditolak itu fihinna ad-du'a, di hari-hari tersebut doa. Wa fihinna yauma arafata, dan di sana ada hari Arafah, alladzi ruwiya, yang mana diriwayatkan di tanggal 9 tersebut atau hari Arafah tersebut, annahu afdalu ayyamid dunya, paling afdalnya hari-hari yang ada di dunia yang kita hidup sekarang ini. Hadirin yang dirahmati oleh Allah, di dalam satu riwayat disebutkan bahwasannya ada satu athar, ada satu hadis yang dinamakan oleh Sayyidina Abdullah bin Abbas, ini merupakan kebaikan-kebaikan 10, yang mana dikatakan di sini fadlu ayyamil ashri min dzulhijjah, annahu, keutamaan dari hari-hari 10 Dzulhijjah, maknanya tanggal 1 sampai tanggal 10 Dzulhijjah tersebut, annahu man shoma, sesungguhnya barang siapa yang dia berpuasa hadhil ayyami, ini hari-hari, akramahullahu ta'ala bi asyrati asyain, Allah akan memuliakan dengan 10 hal, Allah akan memberikan dengan 10 hal. Hiya, yaitu yang pertama, al barakatu fil umri, Allah akan memberikan keberkahan di dalam umur orang tersebut. Yang kedua, az-ziyadatu fil mal, Allah akan menambahi di dalam harta miliknya. Yang ketiga, al-hifdhu wal barakatu fil aulad, Allah akan memberikan penjagaan, Allah akan memberikan keberkahan kepada anak-anaknya. Yang keempat, at-taghfiru lis-sayyi'at, Allah akan melebur kejelekan-kejelekan yang dia laksanakan. Yang kelima, mudha'afatul hasanat, Allah akan melipat gandakan pahala-pahala. Yang keenam, at-tashilu 'inda sakaratil maut, Allah akan memudahkan ketika orang tersebut dalam keadaan sakaratil maut. Yang ketujuh, ad-dhiya'u lidulmatil gabri, Allah akan memberikan cahaya untuk kegelapan di kuburnya. Yang kedelapan, at-tazkiru fil mizan, Allah akan memberatkan dari timbangan amal perbuatan baiknya di mizan. Yang kesembilan, an-najatu min darakatihi, Allah akan memberikan keberuntungan untuk mendapatkan kedudukan di sisi Allah subhanahu wa ta'ala. Dan yang ke-10, as-su'udu fi darajatih, Allah akan mengangkat derajat orang tersebut. Setelah berhasil mendapat kedudukan di sisi Allah, Allah akan mengangkat derajat sang manusia tersebut.
Ini diberikan bagi mereka yang berpuasa antara tanggal 1 sampai tanggal 9 Dzulhijjah. Dalam hadis yang lain, Sayyidina Abdullah bin Abbas menyatakan bahwasanya Nabi sallallahu alaihi wasallam bersabda, "Al-yaumul ladzi ghafarallahu fihi li Adam alaihi salam huwa awwalu yaumin min ayyamin Dzulhijjah. Man shama dzalikal yaum ghafarallahu lahu kulla dzambin." Sayyidina Abdullah bin Abbas meriwayatkan dari hadis Nabi sallallahu alaihi wasallam bahwasanya hari yang mana Allah memberikan pengampunan untuk Nabi Allah Adam alaihissalam huwa awwalu yaumin min ayyamil Dzulhijjah, yaitu hari yang pertama dari bulan Dzulhijjah, yaitu hari ini tanggal 1 Dzulhijjah. Man shoma, barang siapa yang berpuasa dzalikal yaum, di hari ini, maka ghafarallahu lahu kulla dzambin, Allah akan mengampuni untuknya semua dosa-dosa. Al-yaumul tsani, hari yang kedua atau tanggal 2 Dzulhijjah. Wal yaumul ladzi istajaballahu fihi du'a Sayyidina Yunus alaihissalam, hari di mana Allah mengabulkan dari doa Nabi Allah Yunus alaihissalam yang ketika itu beliau wahuwa fi batnil hut, ketika itu beliau berada di dalam perutnya ikan paus. Man shoma dzalika, barang siapa yang berpuasa tanggal 2 Dzulhijjah, maka kaman abadallaha sanatan kamilatan, seperti seseorang yang berpuasa 1 tahun penuh, walam ya'sihi tarfata'ain, dan dia terhitung tidak bermaksiat sedikit pun, kejapan mata pun dia tidak bermaksiat kepada Allah, terhitung di sisi Allah subhanahu wa ta'ala. Al-yaumul tsalits, hari yang ketiga, wal yaumul ladzi istajaballahu fihi du'a Sayyidina Zakaria, hari ketiga itu merupakan hari Allah subhanahu wa ta'ala mengabulkan doa Nabi Allah Zakaria alaihissalam. Man shoma dzalikal yaum istajaballahu du'aahu, barang siapa yang berpuasa tanggal 3 Dzulhijjah, niscaya Allah akan mengabulkan dari doa orang tersebut. Al-yaumur rabi', hari yang keempat, huwal yaumu alladzi wulida fihi Sayyidina Isa alaihissalam, hari di mana dilahirkan Nabi Allah Isa alaihissalam. Man shoma dzalikal yaum, barang siapa yang berpuasa di hari tersebut, yanfudullahu anhul faqda wal bu'us, Allah akan memberikan jalan keluar dari segala sesuatu kekurangan, kesusahan, kesempitan, akan diberikan kemudahan oleh Allah bagi yang berpuasa tanggal 4 Dzulhijjah. Al-yaumul khamis, hari yang kelima, wal yaumu alladzi wulida fihi Sayyidina Musa alaihissalam, hari di mana dilahirkannya Nabi Allah Musa alaihissalam pada hari kelima tersebut. Man shoma dzalikal yauma, barang siapa yang berpuasa di hari tersebut, anjahullahu min adzabil qabri, Allah akan menyelamatkan orang tersebut dari azab kubur. Ayyaumus sadis, hari yang keenam, huwal yaumul ladzi fatahallahu fihi linabiyhi kulla abwabil khairi, hari di mana Allah membuka semua pintu untuk para nabinya, yaitu pintu-pintu kebaikan. Man shoma dzalikal yauma, barang siapa yang berpuasa di hari tersebut, yaitu hari keenam, yanduru ilaihillahu, Allah akan melihat kepada orang tersebut birrahmati, dengan pandangan rahmat dari Allah. Wa man nadarallahu ilaihi birrahmati, dan barang siapa yang Allah melihat kepadanya dengan rahmat, la yu'adzibhu abadan, orang tersebut tidak akan diazab selama-lamanya oleh Allah subhanahu wa ta'ala. Al-yaumus sabi', hari yang ketujuh, huwal yaumu alladzi, yaitu hari di mana Allah subhanahu wa ta'ala tughlaqu fihi abwabu jahannam, ditutup di hari tersebut oleh Allah subhanahu wa ta'ala, yaitu pintu-pintu neraka jahanam. Fala tuftahu hatta tantahiyal ashru, dan tidak akan dibuka oleh Allah sampai selesainya tanggal 10. Wa man shoma dzalikal yauma, barang siapa yang berpuasa di hari tersebut tanggal 7 Dzulhijjah, fatahallahu lahu 30 baban, Allah akan membuka 30 pintu minal yusri, dari kemudahan. Wa ughriqu anhu, dan ditutup darinya 30 baban minal usri, 30 pintu dari kesusahan.
Al-yaumut tsamin, hari yang ke-8, huwa yaumut tarwiyah, hari tarwiyah. Man shoma dzalikal yaum, barang siapa yang berpuasa di hari tersebut, a'tahullahu minal khairi ma la ya'lamuhu illallah. Allah akan memberikan kebaikan yang tidak akan mengetahui kecuali Allah Subhanahu wa taala. Al-yaumut tasi, hari yang ke-9, wa huwa, yaitu yaumu arafah, hari Arafah. Man shoma dzalikal yaum, barang siapa yang berpuasa hari Arafah tanggal 9 Dzulhijjah, kana, maka ada kafaratun lisanatil madiyati wasanatil mustaqbilati, sebagai penebus dari dosa-dosa 1 tahun yang telah lalu, 1 tahun yang akan datang. Wahwal yaumu, yaitu hari alladzi unzila fihi qauluhu ta'ala, hari di mana Allah Subhanahu wa taala menurunkan atau diturunkan di hari tersebut firman Allah Ta'ala, al-yauma akmaltu lakum dinakum, hari ini aku Allah telah menyempurnakan untuk kamu sekalian agama kamu sekalian. Bahkan Sayyidina Abdullah bin Abbas menyatakan, seseorang yang berpuasa tanggal 9 maka merupakan kabar gembira dari Allah, akan diberikan umur 1 tahun ke depan. Kenapa? Karena Nabi menyatakan akan diampuni dosa-dosa 1 tahun ke depan. Artinya akan diberikan umur oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Semoga kita diberikan kemampuan untuk meraih dari segala kenikmatan yang akan diberikan oleh Allah dengan ibadah. Amin ya rabbal alamin. Inna ahsanal kalam Kalamullahil malikil alam, wa qad qala ta'ala wa biqaulihi yahtadil muhtadun, wa idza quri'al qur'anu fastami'u wa ansitu la'allakum turhamun. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Wal 'asri innal insana lafi khusrin illa alladziina aamanu wa 'amilus shalihati wa tawashaw bil haqqi wa tawashaw bis sabr. Barakallahu li wa lakum minal Qur'anil azim wa nafa'ani wa iyyakum minal ayati wadh-dhikril hakim wa taqabbal minni wa minkum innahu huwas samiul alim.